secara besarnya diharapkan yayasan ini dengan namanya itu juga jadi doa supaya bisa membawa kemajuan ke masyarakat di bidang-bidang yang kita pilih dan memang kita rasakan bisa membuat impact di masyarakat. Kenapa dipilih barista? Karena sepertinya industri kopi Indonesia kan sudah lagi berkembang pesat dan akses untuk pembelajaran masyarakat ke keahlian itu juga terbatas. Halo Sobat YPP, bertemu lagi dengan saya Wanda Dwi Utari di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah di sini kita bakalan ngobrol nih sama mitra-mitranya YPP, karena dengan bekerja sama bersama mereka, kita bisa membantu berbagai kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku pengen ingetin jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga dibunyikan loncengnya, supaya nggak ketinggalan berita dari update-nya YPP Corner. Nah sebelum kita ngobrol banyak nih sama sosok yang luar biasa pada kali ini, aku bakalan spill dulu siapakah dia. Ini dia. Yayasan Bahtera Maju Indonesia (YBMI) adalah salah satu mitra YPP yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus menumbuhkan sikap inklusif sesama anak bangsa. YBMI mewujudkannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan barista, aksi bersih-bersih rumah ibadah dan sekolah, pelayanan air bersih, dan sebagainya. Narasumber kita kali ini akan berbagi lebih banyak mengenai YBMI dan aktivitasnya bersama YPP membantu membangun negeri. Sudah bersama saya kali ini Dwi Fajar Erhan. Halo. Halo, Mbak. Ini tulisannya manggilnya Bapak Dwi. Aduh kayaknya nggak cocok dipanggil Bapak, masih muda ya. Aku manggilnya apa? Mas. Ya Allah akrab banget. Kakak. Atau apa biasanya dipanggilnya apa? Biasanya Mas Dwi sih. Oh Mas Dwi, iya. Ya sama-sama Dwi ya. Dwi, aku Wanda Dwi Utari. Apa sih anak ketiga? Iya. Iya lagi. Enggak. Wah, ini lucu dia. Mas Dwi anak kedua ya, sama dong kita ya. Nah, Mas Dwi Fajar Erhan ini adalah salah satu pengurus Yayasan Bahtera Maju Indonesia atau disebutnya YBMI begitu ya. Nah, kita sebelum ngobrol panjang nih, Mas Dwi boleh diceritain gak sih sebenarnya YBMI ini sudah berapa lama dan Mas Dwi sudah bergabung berapa tahun? Kalau YBMI sendiri baru sih Mbak ya, baru tahun 2022 kemarin diinisiasinya. Oh, oke. Ya. Berarti ya, Mas otomatis Dwi saya juga ya seumur itu juga. Oh, berarti dari awal banget? Iya. Oh, oke. Nah, sebelum jauh lagi ngobrolnya, kenapa sih kok tertarik Mas Dwi untuk berkecimpung di yayasan ini? Pertama sih memang dari circle-nya juga sih. Karena kalau saya kan sehari-harinya kegiatannya usaha. Oke. Dan memang masih ada waktu senggang mungkin ya. Dan memang juga sudah sering terlibat tapi tidak pernah dalam satu organisasi yang lebih resmi. Jadi memang pribadi dengan teman-teman kita ada kegiatan sosial. Jadi ketika ada kegiatan ada organisasi ini ya saya pikir ya mungkin lebih terarah dan lebih terstruktur kalau saya mau melakukan beberapa perubahan di masyarakat. Oh, gitu. wow. Sebagai duta perubahan gitu ya. Oke, Mas Dwi, ini kan namanya menurut aku cukup unik ya, Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Wow. Nah, ini ada filosofinya sendiri nggak sih nama-nama ini nih? Kalau filosofinya mungkin dari inisiator awalnya Mbak ya. Jadi inisiator awalnya kan ada Pak Budi Karya Sumadi yang Menteri Perhubungan kita pada saat ini. Jadi Bahtera itu pasti melambangkan dari kementerian yang beliau pimpin pada saat ini. Dan secara besarnya diharapkan yayasan ini dengan namanya itu juga jadi doa supaya bisa membawa kemajuan ke masyarakat di bidang-bidang yang kita pilih dan memang kita rasakan bisa membuat impact di masyarakat gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini kan YBMI ini fokus pada pemberdayaan potensi ekonomi dan masyarakat ya. Dan juga ini fokus kepada pengembangan sikap toleransi. Nah, ini memang fokus di bidang ini aja atau kedepannya juga akan ada hal-hal lain yang akan menjadi concern dari yayasan ini?
Kalau untuk saat ini memang dua hal itu yang jadi fokus, karena kan organisasi juga baru, jadi arahannya juga kita kalau bisa fokus dan benar-benar membuat impact di 1-2 bidang sebelum kita melebar kemana-mana. Nah, kalau toleransi sendiri memang ya itu karena namanya Indonesia, bajunya Indonesia itu ya, Indonesia ini kan relatif identik dengan keberagaman. Betul. Jadi semua kegiatan kita itu kalau bisa memang merangkul sebanyak mungkin keberagaman yang ada di Indonesia. Dan pemberdayaannya juga di situ ya seperti memberikan kail ya. Ya kalau kita bisa bilang Bahtera itu mungkin bayangannya itu besar. Betul. Dengan melakukan pemberdayaan mungkin kita bisa bikin skoci-skoci kecil untuk ikut menarik Indonesia ke arah yang lebih maju. Wow, gitu. Filosofinya bagus sekali. Iya. Aku langsung kayak wow, menarik. Nah, ini kan walaupun yayasannya masih jalan 3 tahun berarti ya? Kurang lebih 2 tahun. Oh, bahkan 2 tahun ya? 2 tahun, baru 2 tahun tapi sudah bekerja sama dengan beberapa instansi begitu, dan termasuk dengan YPP begitu kan. Nah, ini saat bekerja sama dengan YPP kan menggandeng Masjid As-Somad Tangerang untuk pelatihan barista dan juga penyediaan layanan air bersih. Nah, ini tuh kenapa fokusnya ke rumah ibadah gitu saat itu? Kalau dengan rumah ibadah itu ya kebetulan memang Masjid As-Somad sendiri itu di bawah binaan dari YBMI. Jadi kita mungkin karena memang organisasinya baru, belum terlalu besar, saya sendiri juga relatif aktif di Masjid As-Somad itu. Jadi memang tim yang bergerak di lapangan biasanya merangkap juga sebagai pengurus di masjid gitu. Jadi memang terafiliasi karena memang Masjid As-Somad itu binaan dari YBMI. Memang karena binaan dari YBMI akhirnya melakukan bersih-bersih Masjid As-Somad gitu ya. Tapi ada rencana lain nggak sih? Apakah Masjid As-Somad saja atau nanti akan ada beberapa rumah ibadah? Kalau kegiatan bersih-bersih itu sendiri sih sudah kita develop di banyak lokasi ya Mbak ya. Oh iya? Iya, bahkan bukan cuma masjid aja. Mungkin dulu awalnya ininya kita pemikiran dasarnya waktu 2022 ketika baru berjalan itu kan transisi dari pandemi ya. Khususnya banyak fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah itu tidak berfungsi secara optimal. Betul. Kemudian banyak kan juga pasti mereka kekurangan sumber daya orang ataupun biaya untuk mengembalikan kondisi infrastrukturnya itu sesuai dengan sebelumnya supaya layak dipakai oleh jamaahnya atau siswanya. Jadi kita memang fokusnya untuk bersih-bersih itu di lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Tempat ibadah ini umum, jadi semua ada. Jadi nggak hanya masjid ya? Nggak hanya masjid aja, karena yang kekurangan SDM untuk bersih-bersih bukan cuma masjid aja. Saya semua ya, semua tempat ibadah atau sekolah juga butuh bantuan itu. Nah, ini kan artinya sangat mengedepankan soal toleransi itu tadi ya, seperti visi misinya di awal yayasan tersebut. Nah, tapi untuk mengajak orang yang mau bersih-bersih, nah itu gimana sih yayasan akhirnya mau punya orang gitu loh untuk melakukan kegiatan sosial ini? Pertamanya kita berpikirnya juga kalau kita bersih-bersih kita harus effort sendiri gitu Mbak ya. Artinya gimana buat timnya dan lain-lain. Tapi ternyata pas setelah berjalan itu mungkin ya karakter Indonesia yang gotong royong itu, keterlibatan dari warga sekitar itu sangat tinggi ketika kita membersihkan satu fasilitas umum, entah tempat ibadah atau sekolah yang ada di lingkungannya. Nah, bahkan itu kita jadi seperti inisiator karena di beberapa lokasi itu masyarakat sudah meneruskan habit itu. Jadi ada beberapa lokasi itu mereka buat kayak namanya sapu bersih ya. Mereka berjalan sendiri, mereka swadaya, mereka ngelihat
pola yang kita terapkan, standar kebersihan yang kita sarankan, itu terus mereka swadaya sendiri juga. Jadi mungkin kayak zaman dulu ya, gotong royong gitu tiap hari, betul. tiap hari Minggu kumpul, tapi mereka keliling, nggak cuma di masjid, tempat-tempat ibadah gitu. Gitu. Ada beberapa lokasi yang continue akhirnya melakukan itu. Wow, malah aku pikir awal-awal kayak gimana cara ngajak orangnya untuk apalagi ini bersih-bersih gitu kan ya. Kalau tempat ibadah kan nggak mungkin kecil ya, pasti besar dan dibutuhkan banyak tenaga begitu kan. Tapi justru malah kayak menarik, kayak jadi magnet ya, akhirnya banyak malah orang yang datang untuk melakukan kegiatan sosial ini yang wow, dan luar biasa. setelah kita lakukan juga mereka melanjutkan juga gitu. Wow, keren. Nah, ini kan YBMI selain fokusnya tadi dengan pembersihan tempat-tempat ibadah gitu, juga ada pelatihan barista gitu ya. Nah, ini kenapa ya kok latihan barista gitu, kayak ini tuh kegiatan sosial yang menurut aku unik dan beda dari yang lain. Kembali lagi kalau ke pemberdayaan, kita biasanya itu kan identik dengan ekonomi, artinya dengan dunia usaha. Dari situ kita melihat tren juga sih sebenarnya. Jadi kenapa dipilih barista? Karena sepertinya industri kopi Indonesia kan sudah lagi berkembang pesat, dan akses untuk pembelajaran masyarakat ke keahlian itu juga terbatas. Mungkin di SMK belum ada jurusan kopi ya. Barista. Jadi kita coba inisiasi kegiatan itu supaya lebih memperluas dan membuka wawasan anak-anak muda juga ke bidang usaha ini. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang pelatihan barista itu cuman titik masuknya aja, tapi kan juga ada aspek pemberian keahlian, kemudian mungkin modal awal, dan yang paling berat itu kontinuitas usahanya. Nah, itu karena kalau kebetulan alhamdulillah saya base-nya usaha, jadi ya sering juga mereka akhirnya konsultasi, coaching, ya mungkin coaching ya, karena khususnya problemnya sekarang ini karena terlalu menjamur. Diferensiasi, positioning itu jadi masalah besar kalau namanya usaha baru ya. Itu yang saya biasanya kasih insight lah ke yang dapat diterapkan sama. Tapi ini Mas Dwi background usahanya memang di kopi, F&B atau? Enggak, saya pendidikan sama pernikahan malah. WO bukan? WO ya. Tuh, jadi buat yang jomblo-jomblo, siapa tahu nanti Mas Dwi WO-nya menyediakan fasilitas nikah dan juga beserta jodohnya ada? Nggak ada ya? Tapi kan kalau namanya bisnis ya, walaupun bidangnya beda-beda ya, WO ya, F&B, tapi kan kurang lebih teorinya kalau mirip ya. Teknik branding kan kurang lebih sama lah apapun usahanya. Cuma memang teorinya sama, tapi insight usahanya itu yang kadang-kadang kita harus nyemplung dulu baru dapat feel-nya gitu, Pak. Gitu. Wow, menarik. Nah, ini si pelatihan barista sudah berjalan 2 tahunan juga? Kita tiga batch ya kalau sejauh ini sudah berjalan. Ya alhamdulillah sih ya lumayan. Kalau usaha kan memang persentase keberhasilannya nggak bisa 100%. Tapi ya masih banyak yang bisa terus bergulir. Dan ya mudah-mudahan mereka bisa berkembang juga usahanya. 3 batch itu artinya udah ada berapa orang tuh lulusannya? Lulusan YBMI barista. Ada berapa orang, ratusan ada? Enggak bisa. Kalau itu kan kalau ratusan kayaknya jadi intensitas edukasinya nggak terlalu bisa dalam ya. Mendingan yang sedikit-sedikit tapi fokus gitu ya. Iya, kalau juga ratusan yang konsultasi saya juga nggak bisa handle, Pak. Paling puluhan lah. Iya. Tapi dari mereka ada yang masih tetap menjadi barista atau bahkan punya coffee shop sendiri gitu? Ya, ada yang mulai buka juga gitu. Wow, menarik ya. Nah, ini rencana ke depannya nih, Mas Dwi, ada rencana kayak buka pelatihan lagi nggak sih, tapi selain barista gitu, misalnya lebih ke edukasi apa, pendidikan atau apa rencana ke depannya? Kalau yang kemarin kita sudah diskusikan ada dua bidang sih, tetap kepemberdayaan, tapi kalau yang satunya itu
temanya lebih ke pengentasan stunting atau peningkatan gizi buruk ya. Itu kita coba pendekatannya dengan budidaya ikan. Jadi harapannya misalnya kita coba buat sentra budidaya ikan di masyarakat. Kemudian kemarin saya udah hitung-hitung kira-kira margin itu sekian. Nah, margin itu yang kita bagikan ke masyarakat untuk pengentasan gizi buruknya. Nah, sisanya mungkin kita gunakan sebagai modal untuk bergulir masa tanam berikutnya, gitu. Karena kan kalau misalnya masa tanam ikan itu sekitar 3-4 bulan, jadi minimal kalau kita bagi ke masa panennya itu ke tiap bulan, ya warga masih bisa dapat ya bisa 100 sampai 200 kilo ikan lah per bulan. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Semoga dilancarkan ya. Yang kedua sih memang tenaga pendidik. Ya karena memang kita di masjid, jadi cukup dekat dengan lingkungan madrasah, TPA atau TK-TK yang di kampung ya. Itu mereka belum tersentuh sama ya tidak coveragenya lah agak kurang untuk tunjangan sertifikasi atau tunjangan dari tenaga pendidik dari pemerintah. Nah itu mau kita coba buatkan program-program pemberdayaan mereka supaya bisa meningkatkan nilai penghasilannya lah. Itu ini kan sesuatu hal yang baik, semoga semuanya dilancarkan dan sesuai harapan gitu ke depannya. Nah ini kan YBMI sudah bekerja sama dengan YPP juga. Apakah ada rencana nanti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan ini menggandeng YPP juga atau seperti apa, Mas Dwi? Ya kalau dengan YPP selama ini jadi mitra yang sangat suportif ya Pak. Dengan apa yang kita mau lakukan. Mulai karena YPP sendiri punya sejarah yang lebih panjang di bidang filantropi seperti ini. Jadi secara konsep mereka bisa ngasih masukan kira-kira yang lebih realistisnya bagaimana di lapangan. Kemudian juga support bantuan barang-barang modal itu yang sejauh ini sangat membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan selama 1-2 tahun ini. 1-2 tahun ya. Iya. Wow, luar biasa banget YPP. Boleh tepuk tangan 1.000 penonton yang ada di studio. Semoga ini akan banyak sekali yang YBMI selanjutnya gitu ya. Nah, ini kan YBMI luar biasa banget ya. Maksudnya fokusnya pun bukan hanya satu hal gitu, tapi juga ada beberapa hal yang memang difokuskan di yayasan ini. Kalau untuk pengurusnya sendiri dan orang-orang yang terjun ke dalam kegiatan sosial ada banyak atau gimana, Mas Bu? Kalau mungkin saya karena base-nya usaha dan kalau sekarang kan organisasi lebih agile ya. Ya kita timnya ya diusahakan efektif dan efisien. Gitu. Kayak SDM ya. Iya. Kayak kalau pegawai pokoknya se-efisien mungkin. Ya tapi kan dicari juga yang memang passionnya di bidang ini ya Pak. Gitu pastinya. Tapi maksudnya mereka juga ada rencanakah apakah ingin buka volunteer gitu atau kegiatan misalnya kayak tadi kan kegiatan bersih-bersih akhirnya juga ada yang menginisiasi sendiri gitu kan? Kalau itu pastinya juga karena kan dengan variasi kegiatan lebih banyak kita lebih banyak butuh relawan dan lain-lain. Tapi memang pembentukan komunitas itu kan bukan barang yang bisa diinisiasi dalam setahun 2 tahun ya. Jadi memang itu masih dalam proses. Tapi sejauh ini tim yang ada tuh solid dan bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dilakukan sama yayasan. Wow, gitu. Luar biasa. Oke Mas Dwi, karena waktunya terbatas banget nih. Terakhir, boleh nggak disampaikan pesan-pesan dan ajakan mungkin untuk teman-teman yang nonton dimanapun berada supaya bisa punya jiwa sosial yang luar biasa dan bantu banyak masyarakat Indonesia. Silakan. Ya. Sebenarnya sih prinsip hidup kan sederhana ya. Itu give and take. Jadi kalau kita menginginkan dan memimpikan yang lebih besar, kita harus bisa memberikan juga yang besar. Jadi sebenarnya melakukan kegiatan sosial itu bagian dari diri kita untuk memperbesar wadah untuk menerima rezeki yang lebih besar juga.
Wow, luar biasa. Karena pada intinya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai begitu ya Mas Dwi ya. Semoga dilancarkan segala niat baiknya dan semoga masih banyak masyarakat luar sana, apalagi anak-anak muda yang akan menjadi the next Mas Dwi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman di like, di komen, di subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari YPP Corner. Dan kalau misalnya ada ide-ide kayaknya komen menarik ini deh Kak, boleh banget komen di kolom ini ya. Baik, kalau begitu saya Wanda Dwi Utari dan Mas Dwi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bye bye. Assalamualaikum.